Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin karim wa rasulil azim. Khatamil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dunya khulwatun khadirah wa inna Allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fatakun dunya wa takun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ngasalipun para sepuh ingkang kawula bertasi sedaya pengurus Masjid As-Soma ingkang sakirmatan sumangga dumateng jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sareng-sareng kita ngaturaken panuwun syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalem punika Allah ngelimpahaken taufik, hidayah lan inayah sehingga saged sareng-sareng menuhoni dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nanging salat maghrib kanthi berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingkang salajengipun kita sareng-sareng lenggah ngantos mangke nunggu dal isya. Dalam sebuah mafhum hadis disebutkan ketika seseorang itu duduk dalam keadaan tidak berhadas utawi boten batal dari sholat menuju ke sholat berikutnya, maka dia dihitung sholat. Terus lenggahipun kula panjenengan sami senajan to naming boten sholat zikir punika kareken kula panjenengan sami menika dihitung sholat. Syaratnya napa? Syaratnya boten berbicara yang sia-sia dan dia dalam keadaan bersuci. Lajeng Rasul ngendika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiatuhum rahmah wa afathumul malaikah wa takarahumullahu fi man indah. Hadis punika ingkang riwayataken Abu Hurairah. Artosipun kirang langkung perumpamaane suatu kaum kang lungguh ana ing daleme Allah, yaiku ana ing masjid. Padha sinau ayat-ayat Allah lan sunah-sunah Rasulullah ana ing antarané dheweke. Mongko kanggo dheweke Allah bakal maringi sekawan perkawis, sekawan jaminan. Napa ingkang sepisan? Nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan jiwa. Yang kedua, wa ghasyiatuhum rahmah. Allah akan berikan rahmat. Allah akan berikan kasih sayang. Dan terus Bapak Ibu, rahmat punika perkara yang mutlak yang menyebabkan tiang punika mlebet surganipun Allah. Dan terus nek kita ngandalaken ibadah kita, ngandalaken amal-amal kebaikan kita belum jaminan dimasukkan surga. Namun kalau kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, ini bisa jadi jaminan kita dimasukkan surganya Allah. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah wa ghasyiatuhum rahmah wa hafathumul malaikah, dan dikerumuni oleh malaikat-malaikat. Wa ghasyiatuhum rahmah dan wa dzakarahumullahu fi man indah, maka
nama-nama mereka dibangga-banggakan Allah dalam majelisnya para malaikat. Terus Bapak Ibu, yang kita hitung menika lenggah teng masjid menika termasuk suatu keberuntungan. Perniagaan yang tidak pernah rugi, perniagaan yang tidak pernah bangkrut, ada perniagaan usaha yang dibuat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adik. Tidak terasa gilir kumantosipun wekdal kita sampun lumebet wonten ing bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Rajab. Otomatis ngemutaken kula panjenengan sami kepada suatu peristiwa setunggaling prastawa ingkang sangat bersejarah. Nika lumebet tanggal 25. Ya. Besok Kamis masuk tanggal 27. Terus menawi bulan tahun Hijriah punika Maghrib punika sampun kaetung hari berikutnya. Otomatis ngemutaken kula panjenengan sami dumateng suatu peristiwa prastawa yang sangat penting dan sangat besar hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah ngendika wonten Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi maha suci Allah asra bi 'abdihi yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Lailan di malam hari. Minal Masjidil Haram dari Masjidil Haram. Ini ke Masjidil Haram. Makkatul Mukarramah, Makkah. Ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Iya. Alladzi barakna haulahu yang telah menjadikan keberkahan di antaranya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu dan diberikan nur oleh Allah Ta'ala min ayatina supaya Allah menunjukkan dari sebagian kebesaran-kebesarannya, sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Innahu huwas samiul basir. Mulane kadang-kadang namanya Abdul Basir. Nek ngangkem Asmaul Husna punika kedah diparingi Abdul. Sebaiknya diberikan Taman Abdul, misalkan Rahim, Abdul Rahim seperti itu. Ada. Bapak Ibu, jamaah salat Maghrib Masjid As-Somad ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam badhe ngaturaken dalam sebuah kitab karangan Najmuddin Al-Ghaiti yang berjudul Dardil Mi'raj. Diceritakan ketika baginda Rasulullah SAW selepas sholat Isya di Masjidil Haram, maka Rasul didatangi oleh malaikat. Kemudian Rasul diisrakan, diperjalankan. Dalam perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Rasul diperlihatkan di depan matanya, di depan belenggu matanya, kejadian yang menakjubkan, kejadian-kejadian yang aneh. Jadi yang saya sampaikan ini terdapat dalam karangan Nijamuddin Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Ada peristiwa-peristiwa yang aneh yang dialami, yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Yang pertama, yakni Rasul menyaksikan ada orang yang baru panen, baru memotong tanamannya, baru memanen tanamannya, baru menoleh. Sebentar, sudah tumbuh lagi yang dipanen tadi. Baru menoleh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Siapakah itu? Itu adalah gambaran orang-orang yang ahli sedekah. Bapak Ibu, menikah ahli sedekah, ya. Menikah gambarannya seperti orang yang memotong tanamannya,
Baru ditinggal noleh sudah tumbuh lagi, ditinggal noleh tumbuh meleh. Makanya yang mulia ini menggambarkan hikmahnya. Ketika kita rajin bersedekah, hakikatnya kita ini menyimpan uang kita, meminjamkan uang kita kepada Allah Ta'ala, dan nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala. Maka Rasul bersabda, badiru bisadaqatin, cepat-cepatlah keluarkan sedekah. Fa innal bala'a la yatakhataha, sesungguhnya bala musibah tidak akan bisa melompati, tidak akan bisa melewati sedekah. Artinya apa? Sedekah ini menjadi tameng bala dan musibah. Maka Rasul juga anjurkan ketika kalian sakit, maka keluarkan sedekah. Sedekah ini obat. Ya, contohnya panjenengan dan saya enten sing sakit kemana-mana tidak sembuh. Coba keluarkan sedekah. Bismillah. Itu termasuk anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua yang aneh yang dijumpai Rasulullah yang menafsirkan sebut, ada beberapa makam. Makam itu baunya harum, yang sangat harum, dan keharumannya tiada bandingannya. Siapakah itu? Ditanyakan kepada malaikat Jibril. Itu adalah makamnya Masyitah. Siapa itu Masyitah? Masyitah itu pembantunya Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Masyitah ini kisahnya bagaimana? Jadi Masyitah ini seorang pelayan istana kerajaan Fir'aun. Suatu ketika dia menyisir rambut putrinya, anaknya Fir'aun, ya, menyisir rambutnya, ya. Kemudian menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah, kurang lebih mengucapkan Bismillah atau menyebut nama Allah, sehingga hal itu dilaporkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun marah. Apa yang terjadi? Masyitah punika dipun jeluk, dipanggil. Wahai Masyitah, benarkah engkau sudah mengikuti agamanya Nabi Musa? Betul. Maka apa yang terjadi? Masyitah punika dipun kumpulaken keluarganipun, di depannya dicepai punika panci yang besar, gitu. Panci yang besar yang mendidih, Pak. Coba membayangkan. Oke. Lajeng satu persatu keluarganya dicemplungke, dimasak hidup-hidup. Coba membayangkan. Ya. Satu persatu. Ketika wajan panci yang besar sudah mendidih, masukkan satu. Coba membayangkan. Maka ujian keimanannya Masyitah itu ketika bayi yang kecil, yang bayinya Masyitah menikah segala bayi, giliran bayinya aja dicemplungke menikah, napa niku malai pun menikah seolah-olah ujian yang sangat berat. Jadi ketika ibu punya bayi, coba bayangkan, itu pun mau dimasukkan ke dalam panci, maka bismillah dengan izin Allah, bayi itu bisa berkata, wahai ibu, jangan takut, nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu hari itu. Penuh dengan ujian. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga yang terjadi, yakni ada sekelompok orang, dia ini memukulkan kepalanya dengan batu yang besar dan kepalanya pecah. Ambil lagi batunya, dipukulkan ke kepalanya sendiri dan pecah. Utuh lagi, ambil batu lagi dan pecah. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapakah itu? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia bermalas-malasan mengerjakan sholat. Ya. Ketika di dunia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka nanti ada hikmah-hikmahnya. Hikmah apa sih dari Isra Mi'raj ini? Insyaallah kita akan kupas di akhir. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala yang kelima, ya. Ada dijumpai di situ ada seseorang dihidangkan dua makanan yang enak-enak, ya, daging yang lezat-lezat. Di sebelah kanannya daging ini lezat. Kemudian di sebelah kirinya ini dagingnya busuk, berbau. Ya. Namun sayang aneh, orang tersebut memilih makanan yang berbau busuk tersebut.
Jadi dicepai pangan sing enak-enak tangan ini. Daging-daging yang enak. Namun dia memilih daripada daging-daging busuk dan berbau. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapakah itu? Wahai malaikat Jibril, gambarnya siapa? Itu adalah gambarannya orang yang di dunia suka berzina. Dia punya istri yang syah, namun dia lebih suka pada yang bukan mahramnya. Itulah gambaran yang digambarkan ketika baginda Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian, mohon maaf tadi yang keempat, yang kelima sekarang. Yakni orang yang memakan dari pohon yang kering, pohon itu berduri, kemudian baru bau masuk lehernya, tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa. Dan dia makan batu-batu yang panas. Siapakah itu? Yaitu orang yang ketika di dunia dia ini pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Jadi gambarannya. Kemudian yang keenam. Yang keenam. Ada sebuah kayu di tengah jalan. Dan orang-orang yang lewat di jalan itu terbakar bersama kayu tersebut. Itu adalah orang yang suka merampas harta orang lain. Gambarannya orang yang suka merampas harta orang lain. Kemudian yang ketujuh, ada orang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah. Ketika hampir sampai ke tepi, baru mau sampai, mulutnya dibuka, dikasih batu yang panas, berenang lagi, mau sampai lagi, berenang lagi. Siapakah itu? Yaitu gambarannya pemakan riba. Maka hati-hati ya, jangan sampai kalau sampai terjerat atau kena yang namanya riba. Ngeri banget. Apa itu riba? Rentenir, membungakan uang. Maka hati-hati. Kemudian yang ke-8, gambaran ada orang yang sedang memikul kayu, boten tiang sing nembe napa niku mundak kayu. Namun dia keberatan, malah ditambah lagi. Keberatan lagi, ditambah lagi. Kabutan boleh ditambah, boleh kabutan boleh. Siapakah itu? Itu gambarannya orang yang ketika di dunia dia meminta dirinya supaya diberikan jabatan. Ya, mohon maaf saat ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang umum. Saya pilih saya ingin jadi ini, jangan ini. Nah, seperti itu. Makanya di dunia semua nanti akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan nanti akan ditanya tentang apa-apa yang dipimpinnya. Ya. Semua akan ditanya tentang apa-apa yang dia pimpin. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 yaitu ada orang-orang yang sedang menggunting dengan gunting api neraka, lidahnya sendiri dan mulutnya sendiri. Siapa itu? Gambaran orang yang memberikan nasihat, memberikan anjuran, namun dia tidak mengamalkan anjuran tersebut. Nauzubillah. Kemudian yang ke-10, orang yang mempunyai kuku-kuku yang tajam dan dia mencakar-cakar mukanya sendiri. Siapakah itu? Orang yang ketika di dunia dia ini sebagai pengumpat yang senengane apa nih, membicarakan keburukan orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ada sapi yang besar dan gemuk. Dia keluar dari lubang yang kecil dan masuk lagi ke lubang yang kecil tersebut. Maka betapa susahnya. Siapakah itu? Gambaran orang yang suka suka menjadi kompor, provokator. Ketika ada kejadian justru dia bagaimana perkara ini besar. Hari yang mulia, ini adalah gambaran yang ditulis dalam kitab Dardir Mi'raj karangan Nazmuddin Al-Ghaiti yang menjelaskan gambaran singkat. Hari yang mulia, sebenarnya apa? Napa intinya Isra Mi'raj itu? Ya, intinya dari Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah yang penting. Apa perintahnya? Sholat.
Napa Bu? Salat. Nalikanipun awal perintah salat menika diberikan perintah berapa kali? 50 kali. Yang sewu kira-kira 4 buatan 50 kali. Nek 50 kali berarti kira langkung setengah jam adzan, gitu. Jenengan nembe ajeng teng sabit umpamanipun agak mangkat ngepit begitu nih. Lar niku pun adzan mulai mboten sida mulai. Sing maju nembe ajeng ngangkat pacule pun adzan mulai. Ini ki umpamanipun ditampa 50 kali. Namun oleh Nabi Musa dikasih tahu umatmu tidak bakal kuat 50 kali. Maka akhirnya Rasul meminta keringanan lagi menjadi 45 kali. Maksudnya orang bakal kuat. Akhirnya apa? Akhirnya diperintahkan hanya berapa kali Bu? 5 kali. 5 kali mawon kata sing boten sempat, boten kiyat. Terkadang begini. Orang meninggalkan sholat itu terkadang berpikiran ketika saya sholat maka saya rugi. Pedagang kadang ngoten. Soalnya wonten pedagang. Nalikanipun wayah sholat. Dia kadang-kadang berpikir ketika saya sholat nanti saya tidak menjualin dagangan saya sehingga saya rugi. Sebagian besar ada yang berpikir seperti itu. Padahal tidak. Ketika di zaman Nabi ada orang-orang yang mengeluhkan rezekinya yang sulit, umpamanya yo urip kok kosone gitu. Mboten duwe rezekine seret. Titik-titik kena alangan, kena musibah. Apa yang pertama kali dibuat? Pertama yaitu perbaiki sholatnya, perbaiki hubungannya dengan Allah. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi ketika diuji kesulitan, diuji musibah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Maka Rasul dawuh murru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'ina. Nalikanipun anak-anake menika umur pinten? 7 tahun. Jadi 7 tahun SD kelas tunggal ya. Pun kelas sekali kadang-kadang. Kelas pinten Pak? Setunggal. Kan merintah ke untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha. Dan pukullah mereka. Ya. Kan apa nih? Kan pukul. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Di mana? Di kaki. Bukan di wajah. Jadi tidak boleh memukul di wajah. Pukulan yang diperbolehkan di pantat ke bawah. Dengan apa? Dengan rotan. Maka sunnah. Nah, memukul anak ketika enggak mau ibadah itu dipukul dengan rotan. Mungkin yang gede, kangelan boleh. Dengan aja memukul. Tiga pakai Pak. Dibalas. Mulai deh, ya. Alhamdulillah ada adik-adik ya yang sudah rajin ke masjid. Ketika adik-adik gojek, maka kita mengingatkannya pun dengan cara yang baik. Itu adalah generasi kita. Gojek asal mboten, Dik? Dik, gojek asal mboten? Kan nggih. Masyaallah. Alhamdulillah gelem nyang masjid timbale enten dalan nek kali ngeten iki. Tak udik napa niku? Ya, itu nek kali napa niku. Nggih. Wadribuhum 'alaiha dan pukullah ketika sudah berumur 10 tahun. Kemudian ada tambahan lagi dan pisahkanlah tempat tidurnya. Oke. Nalikanipun kadah putra 10 tahun niku nggih pun kedah pisah kalian tiyang sepuhipun. Kadang-kadang nek SMP niku apa-apa mbokne wae. Niku tegesane mau dilatih mandiri. Ya, supaya dilatih mandiri. Sudah pun 10 tahun sudah tidur sendiri, tidak ngantor bapak ibu. Nah, dilatih, diberikan kamar sendiri, diberikan pengertian sendiri. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka
Coba kita cermati. Menawi wonten perintah-perintah sanes, perintah siap, menika Allah berikan lewat malaikat Jibril melalui Al-Qur'an. Gitu. Perintah-perintah yang lain diberikan lewat malaikat Jibril dalam Al-Qur'an. Namun salat ini diberikan secara langsung, Rasul ditimbai langsung, gitu. Ya. Sebelum naik, Rasul disucikan dulu, dibelah dadanya dulu. Dalam surat riwayat Imam Muslim, dibelah dadanya dulu, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dibalikkan lagi, dibersihkan dari sifat apa? Sifat yang tidak baik. Makanya ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Nalikanipun kula panjenengan kok pengen diangkat derajatnya dening Allah, pengen cepat mundak derajatnya dening Allah, satu, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit iri, dengki, dendam, dan lain-lain, hasad. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga ditawari 2 minuman ketika itu. Ya, ditawari 2 minuman. Dalam 2 cawan, yang satu berisi arak, yang satu berisi susu. Rasul milih namanya? Milih susu. Milih minum susu. Fitrah. Coba, tidak bisa kita bayangkan kalau Rasul memilih arak. Coba seperti apa, Umat? Yang saat ini kemarin baru rame-ramenya toh nggih. Ada apa niku pengesahan miras. Sehingga awake dhewe piye carane nggawe status, nggawe napa, bagaimana kita menolak dengan keras legalitas miras. Betul? Kira-kira jenengan setuju mboten, Bu? Komen mawon. Setuju mboten ditolak? Setuju. Kan amat. Mboten saged bayang ke anak-anake tadi apa wong dereng disahke wonten niku gitu. Napa malih disahke. Maka semoga ini menjadi kebijaksanaan dari pemimpin kita. Dan Allah tetap menuntunnya, tetap mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang soleh sehingga musibah ini segera berakhir. Bayang ke mau pundi-pundi musibah gitu. Mulai dari banjir, gunung meletus, lajeng apa niku, gempa bumi. Sini berganti belum selesai ya. Napa niku? Corona belum rampung nih. Ya. Makanya selain kita tetap menjaga kebersihan, ya, tetap menjaga mentaati aturan yang berlaku, kita tetap ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, sekarang yang akan kita bahas tentang sholat. Sholat, Rasul dika sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ini perintah Rasul kepada sahabat. Bagaimana salah sholatnya Rasulullah? Apakah sholatnya yang penting sholat? Sing bener sing penting sholat, apa sholat itu penting? Ribut. Sing bener Bu, coba ibu-ibu sing ngatekin tak. Sing bener niku sholat kuwi mau penting apa sing penting sholat? Ayo bingung toh. Ya. Nek sing penting sholat, nggih niku kados griyot niku. Kaya manuk nululi gabah. Nah, namun ketika katakan sholat itu penting, maka kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Karena sesungguhnya pertama yang akan dihisab, akan ditanyakan, yang akan ditimbang pada hari kiamat adalah sholat. Ida saluhat saluhas sa'iru amali. Ketika baik sholatnya,
maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Ketika buruk sholatnya, maka ikut buruk pula semua amalnya. Bapak Ibu, ini adalah standar daripada amal. Ya, makanya ketika kita sudah nalikanipun kula panjenengan sami sampun sepakat bahwa sholat itu penting, maka ketika panggilan sudah berkumandang, azan berkumandang, maka segera kita tinggalkan perniagaan kita tinggalkan jual beli kita. Karena pada hari kiamat Allah memanggil, aina jirani, aina jirani. Di manakah tetanggaku? Di manakah tetanggaku? Siapakah tetangga-tetanggamu, wahai Allah? Tetangga-tetangga pada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Ya. Makanya Bapak Ibu, akan ada orang yang masuk surga tanpa dihisab. Akan diumumkan. Siapakah itu? Sinten niku? Nah niki tiang-tiang yang dia ini perniagaannya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah. Laki-laki yang perniagaannya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Seumpamanya pun wonten pedagang. Pedagang dia ini menjaga sholat. Ya, seandainya ada pedagang, dia ini menjaga sholatnya. Sebelum azan dia sudah, yang saya kadang-kadang dagang itu keliling. Ya, dia pandai mengatur waktu. Dia pandai mengatur waktu. Oh ini sudah mendekati isya momentum. Ini sudah mendekati zuhur. Ini mendekati asar. Itu artinya dia menjaga sholat. Ya. Nek dia katakan, oh pakai adzan ya. Contoh itu. Kadang-kadang katakan, wah durung komat. Nek wis komat, wah paling agak terus rakaat. Ya. Setelah. Oh setelah. Oh, isi ada waktu dek. Waktu luhur itu. Nah ini masalah. Makanya ibu bahwa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita sepakat bahwasanya sholat adalah amalan yang penting, sholat adalah amalan yang utama. Maka bagi orang yang beriman dengan peristiwa tadi, dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi, orang yang beriman dia akan tambah iman. Apa susahnya bagi Allah? Coba, nek kita yang saya mengandalkan nalar, terkadang nalar menikah boten masuk. Dalam waktu 1 malam dari Mekah sampai Palestina, kemudian naik lagi ke langit yang ke-7. Kalau menurut nalar, menurut logika, tidak masuk akal. Namun bagi orang yang beriman, apa susahnya bagi Allah? Ngoten nggih. Wong Allah niku ndamel nyiptake menungso, enten ibune ra enek bapake pun saged. Ngoten. Allah mampu menciptakan manusia hanya dari seorang ibu, tanpa adanya bapak. Siapa itu? Nah? Nabi Isa alaihissalam. Terus bahkan Allah mampu menciptakan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Sinten ibu? Nah? Sinten Pak? Iya. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Makanya apa susahnya bagi Allah? Maka bagi orang yang beriman, dengan adanya Isra Mi'raj dia tambah beriman. Ya. Namun bagi orang yang tidak beriman, ketika diceritakan seperti itu, apa yang terjadi? Wah, ini bergoyang orang. Ini tidak masuk akal. Ini logika tidak masuk. Ini pasti yang cerita orang gila. Seperti itu. Maka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 kenabian ketika Rasulullah SAW itu sedang diuji dengan berbagai cobaan. Istri baginda Nabi SAW, Siti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidah Ibunda Allah, boten dangu pamanipun Abu Thalib nggih. Sayyidah Rasul ketika itu semakin terjepit dakwahnya. Maka Rasul pun bergegas, tidak putus asa mendekati kaum yang namanya Taif. Taif niku jadi terkenal kaum yang sopan dan santun. Namun nyatanya
nyatanya ketika Rasul dakwah, ketika Rasul datangi, kaumnya itu justru mencaci maki. Ya. Kaum-kaumnya, pemuka-pemukanya satu demi satu didatangi Rasulullah, justru malah mencaci maki, justru malah menghina Nabi. Apakah cukup itu? Tidak. Mboten cekap. Nalikanipun baginda Rasulullah SAW ninggalaken kampung punika, kampung Taif punika, pemuda-pemudanya melempari batu sehingga sendal baginda Rasulullah SAW punika berdarah. Coba, sendal harus berdarah, punika mboten saged kita bayangkan. Ini membuktikan Rasul tidak pernah putus asa. Rasul tidak pernah gampang menyerah. Ya, ketika yang jalur satu belum hasil, cari jalan yang lain dalam rangka mengembangkan dakwahnya, mengembangkan misinya, menyampaikan agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul baru sedih ini, maka tidak lama Rasul pun diisrakan untuk menerima wahyu tadi, sholat tadi. Makanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tambah yakin dengan amalan kita, yaitu sholat kita. Maka kita di sini pun juga dilatih, diajari, ketika ada masalah selesaikan dengan sholat. Ketika ada masalah, selesaikan masalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perintah Allah, a'udzu minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik punika nggak ada kebun. Di zaman Nabi nggak ada kebun. Punika kebun garing. Ditanami apa-apa tidak bisa, kering kerontang. Kemudian sahabat Anas bin Malik ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu, menggelar sajadah, sholat 2 rakaat dan doa. Setelah selesai, saat sampai di tampung, Allah turunkan hujan, dan hujan itu hanya turun di kebun tersebut, tidak turun di tempat yang lain, tidak turun di tempat yang lain. Ini adalah apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabiah. Sahabiah ini hijrah. Dia baru masuk Islam. Kemudian dia hijrah. Suatu ketika di tengah perjalanan hijrahnya, bayinya meninggal. Bayinya meninggal. Kemudian dia bersedih. Saya takut nanti kaum saya mengejek, yang belum hijrah itu mengejek saya. Lalu kowe ngono to sampai ikut Islam, uripmu rekoso to, anakmu jadi mati. Dia tidak ingin dibegitukan oleh kaumnya, maka disolat. Dengan izin Allah, bayi yang sudah mati ini hidup lagi. Nah, ini apa hikmah? Ini hikmahnya, ketika ada masalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk